Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa pada pagi hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap bersuka cita, dalam damai sejahtera Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan saudara. Amin saudara. Mari kita, sebelum kita memulai, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kau jamah setiap hati kami Tuhan, Kau jamah pikiran kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin bersujud di hadapan-Mu. Kami mau berserah penuh mengangkat tangan kami Bapa. Biarlah Kau hadir dalam hidup kami Bapa. Kau lawat setiap hati kami Tuhan. Kau lawat pikiran kami Bapa. Biar urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber damai sejahtera. Kau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kau memberikan berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan penyembuhan dalam hidup kami Tuhan. Pemulihan dalam hidup kami Bapa. Kami yakin dan percaya Engkaulah jalan satu-satunya yang hidup dan kekal sampai selama-lamanya dalam hidup kami Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami datang ingin berjumpa dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami mencari damai, mencari sukacita. Kami temukan hanya di dalam Bapa. Bersama-Mu Tuhan, kami lewati semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah hati kami Tuhan. Inilah ucapan syukur hati kami Tuhan kepada-Mu. Diserahkan hanya di dalam nama Yesus kami. Haleluya. Jadi damai, hanya Ku dapat. Katakan dengan iman saudara. Cari keterangan, hanya Ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku. Saudara. Jawaban hidup, katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, bersama Dia. Pujian ini mengatakan bersama Dia. Kita mencari Dia di saat kita dalam lembah kegelapan. Saudara tetap mencari Tuhan, tetap bersama dengan Dia. Biarlah jangan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dalam keadaan saudara, dalam saat pandemi COVID-19 ini, tetaplah berserah penuh. Oh, bersama Dia. Dia hatiku damai, walau hidup lembah kegelapan. Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. Katakan sekali lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sembah Dia. Bersama
kerinduan kami. Kami mau masuk dalam lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Kau jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan.
akanku di hidupku. Saya mau mengajak, mari kita akan bangkit berdiri, maupun yang di rumah, maupun yang di sini. Saudara sungguh-sungguh melayani pada pagi di saat situasi konflik, Tuhan mau iman saudara. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu, yang berat berat Tuhan pulihkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah online pada pagi hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang percaya katakan. Selamat ya saudara yang di rumah maupun yang di sini memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dia buka jalan, apapun keadaan saudara, dia pasti akan membuka jalan. Jangan takut, takut. Yo, yes. Terima kasih Tuhan. Yang kami tetap bersatu pada Tuhan. Jesus. Mari bersama-sama katakan. Bersandar padamu, yo, sungai biru. Syukur untuk
saudara. Tetap percaya, Dia selalu menyertai dan menopang dalam kehidupan saudara. Tetap berpegang dengan iman saudara. Dia akan membuka jalan siapapun, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ya, mari bersama-sama. Buka jalan penuh mujizat. Amin saudara. Badai takutkan musuh yang buka jalan yang tak terbatas. Katakan untuk hatiku yang buka jalan. Percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hari ini. Apapun kata saudara, jangan takut, jangan gelisah. Hatiku Dalam pagi ini sukacita Tuhan berjalan setiap saudara. Apapun yang terjadi bagi kita dalam hari ini, kalau ayat ini lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak. Sukacitamu mengalir dalammu. Katakan yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalammu. Bukan menari dan bersuka pujimu setiap waktu. Sukacitamu 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 mengalir dalammu. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu dan bersuka memujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu mengalir bersamaku. Bersuka di dalam mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu. Wow, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Semangatnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalammu. Katakan yes, 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 yes. Aku sukacitamu. Oh, kembali dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu mengalir bersamaku. Dalam kegelapanmu, di dalam sukacitamu. Kita suka jalan Tuhan, hati yang gembira adalah obat apapun saat ini keadaan pada pandemi COVID ini. Tetaplah setia melayani Tuhan. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih Bapa. Kami rasakan sukacita-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu membuka jalan dalam hidup kami Bapa. Aku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus dalam hidup kami. Percaya kasih-Mu yang sempurna ada di dalam kami Bapa. Inilah harapan kami Tuhan. Harapan kami hanya di dalam-Mu Bapa. Tak akan pernah sia-sia dalam hidup kami Bapa. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kami tetap teguh berpegang penuh kepada-Mu Bapa, pada janji-janji-Mu dalam firman-Mu pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh pembahas dan supaya firman-Mu itu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Ya, iman kami tetap teguh bersama-Mu Bapa di setiap musim hidup kami Bapa. Kami percaya Kau yang selalu menopang dalam hidup kami. Terima kasih. Dan iman tetap teguh karena Yesus menolong. Terus sekali lagi katakan harapan dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan iman tetap teguh karena Yesus menopang. Karena Yesus menopangku. Yang mustahil bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalam. Sekali lagi katakan aku percaya. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalam-Mu. Dan iman tetap teguh
saudara. Apapun keadaan saudara, angkatlah kedua tangan saudara, katakan dengan iman saudara, inilah iman kami Bapa, iman pengharapan pada Engkau Kau yang selalu menopang dalam hidup kami. Terima kasih. Oh yes, Jesus. Kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami melihat sebagaimana kami ada saat ini, dan kami boleh mengangkatkan kaki kami datang ke rumah Tuhan untuk memberikan pujian penyembahan kami kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semuanya sehat, diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas setiap kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Bapa. Kami sangat bersyukur karena kami boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Allah yang mendengar doa kami, yang mengabulkan doa kami, dan Allah yang senantiasa bertindak tepat pada waktunya untuk menolong kami. Terpujilah namamu Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu lewat pujian penyembahan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat dan umatmu yang mendengar siaran ini Tuhan, dan di dalam ibadah ini Tuhan memberkati kami.
Saat ini kami membutuhkan firman-Mu, firman yang akan menuntut kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah secara sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau ajarkan jalan-jalan-Mu yang sempurna atas setiap kami Bapa. Dan kami siap untuk mendengar, dan kami siap untuk melakukan. Roh Kudus Allah yang dahsyat penolong kami, urapi seluruh sidang jemaat dan umat-Mu yang mendengar firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus, karena hamba sadar tanpa hikmat pewahyuan urapan daripada-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan ini berkuasa untuk memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berikan kepada setiap kami roh ketaatan. Apa yang kami dengar, apa yang merupakan perintah-Mu Tuhan, kami boleh melakukannya dengan setia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah Roh Kudus, karena kami sudah siap untuk mendengar, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya akan melanjutkan terus tentang macam-macam persembahan. Dan pagi hari ini saya akan rangkum 3 sekaligus macam persembahan. Yang pertama adalah persembahan buah sulung, kemudian persembahan sukarela, dan persembahan ucapan syukur. Ya. Kita lihat apa itu persembahan buah sulung. Kita akan baca Ulangan 26. Kitab Ulangan 26. Kita akan baca ayat pertama dan ayat kedua. Ulangan 26. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhkannya dalam batu, kemudian ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Kemudian kita akan baca Imamat pasal 23. Imamat 23. Kita baca ayat yang ke-10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka harus kamu membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Saudara yang dikasih Tuhan, ada persembahan yang dikatakan persembahan buah sulung, atau persembahan hasil pertama dari segala usaha pekerjaan saudara. Hasil yang pertama dari usaha pekerjaanmu itu milik Tuhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan.
Saya sebagai hamba Tuhan belajar, saudaraku. Setiap memasuki bulan Januari tahun yang baru, saya sudah berkomitmen dengan Tuhan. Pelayanan saya yang pertama atau berkat yang pertama saya terima, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kalau ada gereja yang baru pertama akan mengundang saya untuk berkhotbah, saudaraku, saya akan berikan pertama persembahan PK yang saya terima dari hasil pertama saya khotbah di gereja itu, saya persembahkan untuk Tuhan. Makanya saya gak heran, saudaraku, ada gereja yang mulai tahun 2002 sampai sekarang saya masih khotbah di situ. Ya. Saya gak heran, saudaraku, karena apa? Saya melihat karya Allah, apa yang menjadi bagian kita lakukan, dan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, katakan kepada bangsa Israel, pada saat mereka masuk ke tanah yang aku janjikan kepada mereka, dan pada saat mereka mulai menanam dan menghasilkan hasil panen yang pertama, mereka harus persembahkan kepada imam. Jujur saya berbicara kepada saudara ya, saya ini paling takut menerima buah sulung, saudara. Satu hari saya diundang di persekutuan yang kecil kaum muda di Kapasari. Pada saat saya melihat anak-anak muda di situ, saya sudah dalam hati saya ngomong, saudaraku, kalau saya dikasih persembahan, saya akan kembalikan ke kas persekutuan itu. Apalagi setelah firman selaku mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan retreat. Jadi bayangan saya sudah bertekad benar-benar akan kembalikan persembahan yang saya terima dari persekutuan kaum muda itu. Apalagi mereka punya program untuk mau retreat dengan teman-teman. Betul, saudara. Selesai khotbah, ketua persekutuan itu memberikan persembahan kepada saya. Saya terima, tapi saya kembalikan lagi dan saya berkata, saya berikan persembahan ini untuk membantu retreat di sini. Kemudian dia keluarkan satu lagi amplop. Lalu dikatakan, Pak Indra, ini ada persembahan dari seorang anak muda di sini. Lalu saya katakan, ini persembahan apa? Oh, nggak tahu. Cuma dia nitip tadi kepada saya, tolong sampaikan kepada Bapak Pendeta. Lalu saya tanya sama dia, ini dari siapa? Dari itu. Kemudian saya tanya, ini persembahan apa? Ini persembahan buah sulung. Saya bekerja, saya diterima setelah lulus SMA. Saya nganggur 4 bulan, Pak. Saya doa minta pekerjaan oleh Tuhan. Karena mama saya adalah seorang janda. Papa saya sudah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Dan mama saya berjuang untuk saya bisa sekolah sampai SMA. Dan setelah SMA, saya pikir kalau saya dapat pekerjaan, saya akan berhenti kuliah. Dan saya tidak akan kuliah. Dan saya akan membantu mama saya. Lalu dia berkata, Pak, ini buah sulung. Saya bekerja setelah 1 bulan. Saya tahu persembahan itu saya simpan berminggu-minggu dan saya tidak pernah audit, saudaraku. Karena bayangan saya, ini keringatnya anak gadis, anak janda selama sebulan bekerja. Dia nggak mau beli sepatu, dia nggak mau beli pakaian, tapi dia persembahkan kepada Tuhan.
Setiap kali saya pegang amplop itu, saya berdoa, Tuhan berkati dia Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya persembahan buah sulung ini benar-benar menjadi berkat. Dan saya takut untuk mempergunakannya. Karena apa, saudaraku? Karena saya pikir ini tenaga keringatnya anak gadis, anak janda sebulan. Itu pertama kali saya sebagai hamba Tuhan terima buah sulung lewat pekerjaan seorang anak Tuhan yang rindu melakukan firman. Sudah saya percaya dia sungguh-sungguh bertentangan di dalam hatinya. Pada waktu dia akan mempersembahkan persembahan, pada waktu dia dapat gaji itu, saudaraku, saya percaya ada satu pertentangan di dalam hatinya dan pikirannya. Aku berikan atau tidak? Lalu dia berkata kepada saya, Pak, beberapa hari ini saya simpan uang ini. Saya nggak tahu saya persembahkan kepada siapa. Tapi pada waktu saya tadi mau datang ke persekutuan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, dia ngomong begitu, berikan persembahanmu kepada pengkhotbah hari ini. Kebetulan yang khotbah saya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah berkata, persembahkanlah buah sulung hasil pertama dari pekerjaanmu. Yang kedua saya terima dari Valen. Sudah kenalkan Valen ya? Anaknya Bu Jelvi. Yang ketiga minggu lalu saya terima dari Romi, temannya Bella. Dari sepanjang hidup saya 40 tahun saya melayani Tuhan, 3 kali saya terima buah sulung. Dan saya percaya, saudaraku, persembahan hasil pertama dari pekerjaan itu adalah sebuah persembahan yang salah satu yang menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, pada waktu saudara dan saya mulai berusaha, bekerja, menghasilkan pekerjaan itu menghasilkan, besar atau kecil, belajar yuk kita berikan untuk Tuhan. Karena itu adalah sebuah persembahan yang Tuhan perintahkan. Kita baca Bilangan 18 ayat 12. Bilangan 18 ayat yang ke-12. Dikatakan segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni sebagai hasil pertamanya, dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Dan aku berikan kepadamu. Tuhan berikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada imam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya katakan bangsa Israel begitu mendengar perintah Tuhan, lewat Tuhan sampaikan kepada Musa, bangsa Israel mulai belajar taat melakukan firman. Itulah sebabnya saudaraku, ada yang dikatakan berkat, dikatakan persembahan buah sulung. Apa itu persembahan buah sulung? Adalah hasil pertama dari hasil pekerjaanmu. Baik lewat pertama saudara bekerja di dalam satu perusahaan, baik saudara mulai berusaha untuk pertama. Bahkan bagi saya sebagai hamba Tuhan, setiap tahun dari awal tahun saudaraku, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hasil pertama dari khotbah atau persembahan dari tangan-tangan orang yang mempersembahkan persembahan kepadaku, itu aku akan berikan kepada Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, persembahan ini adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan sampai hari ini. Dan dibutuhkan ketaatan, keberanian untuk melakukan sebuah firman atau perintah Tuhan di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara, tidak gampang. Ya. Memberikan gaji pertama kepada Tuhan itu butuh pengorbanan, butuh ketaatan yang sungguh-sungguh, butuh benar-benar kita berani mempercayai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang Kristen seringkali saudaraku tidak pernah melakukan firman ini, bukan karena nggak taat, tapi mereka nggak tahu. Banyak kita seringkali nggak tahu bahwa buah sulung itu adalah sebuah persembahan yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan, saudaraku, termasuk kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mulai punya komitmen di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya ingin supaya pekerjaanmu diberkati, apa yang kau tanam akan kau tuai berlipat kali ganda. Belajar. Kita mau melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, persembahan sukarela. Kita baca 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Jadi kalau diawali dengan camkanlah ini, berarti ini sesuatu perintah yang penting untuk diperhatikan. Ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan sukarela ini dipersembahkan saat kapan? Pada saat saudara dan saya datang beribadah ke rumah Tuhan. Jadi persembahan sukarela ini tidak ada kaitannya dengan persepuluhan. Kalau persepuluhan itu hukumnya wajib, tapi kalau persembahan sukarela itu adalah persembahan yang saudara persembahkan kepada Tuhan lewat kantong kolektor pada saat saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Jadi pada waktu saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, masuk di persekutuan, masuk di dalam gereja, pada saat saudara ada persembahan, kantong kolektor diedarkan, ataupun ada gereja-gereja yang menaruh kotak di depan dan jemaat disuruh maju untuk memberikan persembahan, saudaraku, Alkitab berkata ini persembahan yang sudah masukkan ke dalam kantong kolektor itu sifatnya sukarela. Tidak ada patok atau target dari gereja, minimal saudara dan saya harus memberi sekian puluh ribu atau ratus ribu, tidak ada. Saya percaya kalau di dalam gereja ini saya patok setiap jemaat persembahan kolektornya harus kondang, besok sepi gereja ini. Betul. Tapi meskipun sukarela, Tuhan mengawali dengan ayat, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit.
Barang siapa menabur banyak, saudaraku, ini merupakan ladang Tuhan. Gereja-gereja itu merupakan ladang Tuhan. Jadi pada waktu saudara menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Saya masih ingat, saudaraku, pada saat perintisan gereja kami di Tristar, pulang dari gereja saya ditelepon dengan seorang hamba Tuhan di gereja. Dia berkata kepada saya, Pak Hendra, boleh saya minta tolong maaf ya? Saya berkata ini saya ngomong jujur dalam nama Tuhan Yesus. Dia berkata, apa bisa Pak, persembahan anak saya dikembalikan? Anak, saurip-uripku dadi hamba Tuhan tak ono cuma aku wani telepon kolektor ini dijaluk maneh. Diminta lagi persembahan. Saya berkata, ngasih persembahan berapa? 20.000. Lu kok bisa diminta kembali, kenapa? Itu uang jajannya anak saya. Lu kok bisa? Dia kata, saya tanya, kok bisa masih masukkan kolektor? Cicinya singer, jadi singer. Ya, adiknya di bawah, papanya terima tamu, duduk di belakang sama mamanya. Pada waktu kolektor, adiknya gak punya duit. Di samping tempat duduknya, dompet ciciknya. Jadi karena dia malu kalau tidak bisa memberikan kolektor, saudaraku, dompet ciciknya diambil. Ciciknya tahu, saudaraku, ciciknya jadi singa dari menteri-menteri, saudaraku. Saya nggak tahu kasih kode apa, tapi dia ngasih kode. Akhirnya uang yang ada di dompet itu dimasukkan kolektor. Ciciknya melayani wis gak konsentrasi, saudaraku. Karena apa? Itu duit jajan dikasih bapaknya, saudaraku. Saudara tahu? Begitu selesai firman Tuhan, hamba Tuhan saya yang khotbah, tiba-tiba dia duduk. Saya lihat adiknya nangis. Kenapa nangis? Dijiwit sama ciciknya. Ini beneran loh. Karena apa? Pada waktu ciciknya lihat dompetnya, duitnya gak ada. Dijiwit. Jiwit naik cili itu kayak lorong. Daripada ciwel. Dijiwit-ciwit. Nangis. Terus saya mikir sampai kota mikir dong, kok ini tiba-tiba kok nangis. Oh, masalahnya, saudaraku, duitnya cicitnya diambil sama adiknya untuk kolektor. Karena adiknya mau ke belakang malu, saudaraku. Lalu pada saat itu saya ngomong sama bapaknya, oke, saya kembalikan. Tapi pada saatnya, saudaraku, saya mau berangkat. Roh Kudus berkata, jangan kamu kembalikan. Ini anaknya yang besar yang jiwit, adiknya ini sudah meninggal. Kesetrum pada waktu bersihin akuarium, saudaraku. Ini cicit yang meninggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu saya berkata, kenapa Tuhan gak boleh dikembalikan? Tuhan ngomong, aku sedang mengajar keluarga ini untuk belajar memberikan korban persembahan kepadaku. Oleh sebab itu pada saat, saudaraku, persembahan itu dijalankan, ada yang
Yang dikatakan persembahan itu sifatnya sukarela. Tuhan tidak pernah matok saudara dan saya untuk memberikan berapa ratus ribu di dalam kolektor. Tetapi ingat saudaraku, firman Tuhan berkata, barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Dan barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Makanya saya ingatkan, Tuhan berkata, jangan memberi dengan duka cita atau dengan terpaksa. Jangan memaksakan diri seolah-olah engkau memberikan persembahan tapi tanganmu kosong, gak ada isinya. Ini tanpa menipu Tuhan, saudaraku. Lebih baik kalau memang kita gak ada. Tuhan gak pernah menuntut yang tidak ada di dalam diri kita. Tetapi pada waktu saudara sadar bahwa berkat yang saudara dan saya terima itu datangnya daripada Tuhan. Mulai hari ini saya katakan, kalau memberikan persembahan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Sebab apa? Alkitab berkata, barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit juga. Satu hari, waktu itu saya lagi susah tahun 82. Saya persekutuan, rumah saya di Menur 33 yang sekarang jadi jalan Manyarkerto Ajo. Pergi Nager Timur, jalan kaki, Meyuji, tidak punya duit. Satu saat saya datang ke persekutuan di rumahnya papanya Nilayantara AFC, Pak Murtis. Saya aktif di persekutuan di situ setiap Kamis di Ngagel Timur 17. Pada saat saya masuk di dalam persekutuan itu, saya sangat diberkati dengan puji-pujian penyembahannya. Firman yang disampaikan itu sangat memberkati saya dan sangat menguatkan saya, apalagi pada saat saya sedang terpuruk, susah, miskin. Sudah. Pada saat selesai diumumkan, saatnya yuk kita berdoa untuk persembahan. Sudah tahu, saya langsung lemes. Sebab apa? Saya gak punya duit sama sekali. Tapi pada saat itu saya mulai berpikir, ya Allah, kolektor, masa aku sebagai orang anak Tuhan gak ngasih persembahan, tapi Tuhan tahu bahwa saya gak punya duit sama sekali. Saya mau lari jalan cari toilet, paling enak melarikan diri. Jadi nanti kalau pas kolektor ada yang lari masuk ke toilet, jangan dicegat ya. Mungkin dia lagi gak punya duit. Amin. Ojo bonteni nang naruh toilet saudaraku dengan kantong kolektor. Karena itu pengalaman saya. Saya mikir ini paling enak melarikan diri. Tapi karena saya lihat saudaraku persekutuan itu penuh. Kalau saya mau pergi ke anu kan harus lewat orang-orang permisi gitu kan saudaraku. Waduh, BSD juga sungkan saudaraku. Jadi saya di situ duduk diam sambil keringat dingin saudaraku. Bolak-balik kelirek kolektor itu tondi. Oh saya sana, haleluya, haleluya. Aduh, tambah cedek. Saudara, pada saat saya lihat saudaraku, kolektor itu dua di sebelah saya, orang kedua di sebelah saya. Saya ambil langkah paling benar saudaraku. Pada waktu kantong kolektor itu beredar, kalau sudah nggak punya duit, meremuk sangat mau doa. Ojo ditiru. Jadi nanti kalau kantong kolektor jalan ada sing merem berarti ada duit. Saya merem saudaraku.
Dia dipikir saya ini kusut, hamba Tuhan yang hebat, suka doa. Tapi gak ada duit. Ini menghindari kolektor. Ini guyurnya rada enak nih. Nah, saudaraku tahu apa yang saya lihat? Saya lihat bayangan seseorang sudah lewat di depan saya, saudaraku. Pada saat saya lihat bayangan itu, saya ngomong, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku gak punya duit, tapi aku berikan hidupku di dalam kantor persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Begitu lewat, saudaraku, saya baru berani melek mata, saudaraku. Saya dalam hati saya ngomong, selamat, selamat. Padahal selamat na umat, saudaraku. Selesai persekutuan, saudaraku, saya jalan keluar, saya pamit, saya salaman. Tiba-tiba saya dipanggil guru bahasa Inggris saya, saudaraku. Susi Patia Cina. Hendra. Oh ya, kenapa Bu? Ini ada sedikit berkatnya buat kamu untuk naik beca ya. Saya terima, saya berkata, Bu, terima kasih ya, tak kantongi. Tapi jujur ya, jangan cerita orang. Orang kalau tidak punya duit kan kepingin dideloi, dikei piro. Ya, berapa banyak hamba-hamba Tuhan kalau dapat berkat langsung ke kamar mandi, dibuka di kamar mandi gitu. Amin. Tapi pada waktu saya mau tak tutup, mau tak lihat, saudaraku, uangnya isi, gak ngarep. Jadi tak lempok noneh. Setelah itu saya cari jalan, saudaraku. Begitu ada mobil-mobil diparkir, saudaraku, ada lampu. Saya masuk di sela-selanya dan saya buka, saudaraku. Itu saya dikasih persembahan berapa? Itu saya dikasih 5.000 rupiah. Padahal saya sebagai pengusaha kaya, mobil Mercy saya aja 2, mobil saya 5, tapi lagi bangkrut. Saya banyak memberkati hamba-hamba Tuhan. Kalau mau pelayanan ke Irian, ke Manado, saya yang atur tiket Pelni, semuanya pada waktu saya diberkati. Ada anak Manado pemuda 19 orang nginep di rumah saya. Itu selama sebulan. Sudah tahu orang Manado, maaf Cik, kalau makan tuh di Mazana Sabri Nembun Sak Panci ludes, saudara. Saya seringkali memberikan persembahan ratusan ribu. Sekarang saya dapat persembahan, dikasih persembahan 5.000 rupiah. Dalam nama Tuhan Yesus saya ngomong, saya menangis di dalam perjalanan, saudaraku. Dalam jalan perjalanan itu saya nangis, saya berkata, Tuhan, kenapa kau izinkan aku harus mengalami penderitaan seperti ini? Tapi saya belajar bersyukur, besar kecil itu mujizat, saudaraku. Amin. Pada waktu saya jalan di jalan Kalibokor Selatan, di Kalibokor, saudaraku, di sampingnya gedung wanita. Saya jalan sambil bawa Alkitab, sambil merenungkan kasih Tuhan dalam hidup saya. Tiba-tiba dari depan sepeda motor saya lihat ada duit di bawah, saudaraku. Makanya saya nasihati, saudaraku, kalau sudah lagi gak punya duit, naik jalan, lihat ke bawah, siapa tahu ada duit. Saya lihat, gak ada uang 1.000. Saya ambil dulu, sebelahnya ada lagi. Waduh, saudaraku, saya tak langsung ambil itu, bingung. Setelah diambil orang, saudaraku, ya, saya ambil, saya kantong, saudaraku. Begitu selesai sampai di rumah setengah 11 malam, saudaraku, saya bangunkan istri saya, Ma, aku dapat berkat. Berkat dari mana? Ada. Lalu saya keluarkan ini 5.000 dari Susin tadi. Ini saya nemu duit. Lalu dia ngomong begini, ini duit dari mana? Kamu nyalok kolektor ya? Dipikir saya ngambil kolektor, saudara. Nggak ada potongan, saudara.
Dia pikir begitu karena apa? Ini uang yang saya dapatkan, saya di bawah itu, saya ambil, saya langsung remes, saya masukkan kantong, jadi lencu-lencu kabeh saudaraku. Yang dia pikirkan biasanya kan uang kolektor itu kan ya gitu, lencu-lencu semua saudaraku. Lalu begitu dihitung sama istri saya, yang saya dapat di pinggir jalan itu saya masih ingat 11.000 dan 5.000 dari guru bahasa Inggris saya, saudaraku. Lalu istri saya berkata, puji Tuhan, Bi, Tuhan berkati kita. Karena apa? Hari ini berasnya habis, minyak di kompor juga entek. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak saat itu sampai hari ini, saya tidak pernah takut memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya tahu itu adalah saya persembahkan untuk Tuhan, saya ambil komitmen, saudaraku. Firman Tuhan itu tertancap di dalam pikiran saya dan hati saya. Barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Dan barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Dan itu mulai menjadi gaya hidup saya. Itulah sebabnya sampai sekarang istri saya seringkali ngomong sama saya, berkatmu mbek berkatku kok akeh kamu ya Bi. Aneh ya. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini, saudaraku, justru Tuhan tunjukkan pemeliharaannya, Tuhan tunjukkan kedahsyatannya, Tuhan tunjukkan pembelaannya di dalam hidup saya secara pribadi dan keluarga. Kenapa saya katakan demikian? Karena meskipun tidak ada kebaktian selama 3 bulan, saudaraku, tapi bukan berarti tidak ada berkat buat saya. Seringkali ada orang-orang yang di luar jemaat yang seringkali telepon saya minta nomor rekening. Itu saya katakan itu mujizat. Nah, saudaraku, karena apa? Karena saya belajar, saudaraku, kalau mulai memberikan persembahan, saya memberikan dengan segenap hati saya, tidak ada perasaan sedih, tegang cita atau terpaksa. Belajar. Jemaat, engkau kepingin diberkati Tuhan. Pada saat kantong kolektor berjalan, saudaraku, diedarkan. Pada waktu engkau lihat dompet, jangan cari yang paling kecil nilainya di dalam dompetmu, tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jujur, saudaraku, karena roh kekikiran itu seringkali masih tinggal di dalam hati kita. Jika pada waktu kita mau memberikan korban persembahan, kita lupa ayat firman Tuhan yang berkata, barang siapa, camkanlah ini, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, dan barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa persembahan yang saudara persembahkan kepada Tuhan itu di hadapan Tuhan seperti benih yang engkau tabur. Saya sebagai hamba Tuhan, maaf, Tuhan ampuni, bukan sebuah kesombongan. Setiap kali saya pagi berdoa, saya cuma ingin saya katakan, Tuhan, Allah Roh Kudus, saya ingin hidup berbagi. Berikan hatimu kepada hatiku, hati yang penuh belas kasihan. Saya bukan hamba Tuhan kaya, tapi bukan berarti hamba Tuhan miskin. Tapi saya belajar, saudaraku. Saya tahu kalau saya diberkati, tujuan Tuhan untuk supaya saya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, berkat yang kedua, saudaraku, adalah berkat persembahan sukarela.
Jadi pada saat saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, belajar ya ubah konsep saudara. Kalau saudara dan saya kembali menjadi jemaat yang diberkati, bukan berkat yang kecil-kecilan, tetapi lewat pekerjaanmu Tuhan akan berkati saudara. Jangan pada saat kau membuka dompetmu, engkau selalu berusaha mencari yang terkecil nominalnya di dalam uang yang ada di dalam dompetmu, tapi berikan kepada Tuhan dengan hati karena kau mengasihi Tuhan. Saya punya pengalaman yang seringkali sudah saya bagi di tempat ini. Dulu mulai tahun 86 hampir setiap bulan saya berangkat ke Jakarta pelayanan. Tahun 86 saya sudah menjadi hamba Tuhan di Jakarta yang cukup dikenal. Belum ada Gilbert, belum ada yang lain. Satu hari saya dengan mobil sendiri dengan istri saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya ke Jakarta waktu itu naik mobil sendiri. Kadang-kadang saya sendirian berangkat jam 5, jam 8 masuk Jakarta. Sampai hari ini saya sering ke Jakarta naik mobil. Ternyata pada saat itu saya lihat saya ada jadwal pelayanan selama seminggu di GPIA Perniagaan. Begitu saya sampai Jakarta, saya langsung mandi karena waktu itu hari Rabu doa puasa, saudaraku. Saya langsung sampai di gereja, saudaraku, jam 10 kurang 10 menit, saudaraku. Begitu saya masuk ke dalam gereja itu, ibu gembalanya ngomong begini, "Loh Pak, kapan datang?" "Tadi pagi." "Loh, ada pelayanan?" "Loh, jadwal saya di situ Bu, selama seminggu ini." "Loh, bukan Pak, selama minggu ini bukan jadwal Bapak, tapi jadwalnya Pak Sri Widodo dari Solo." "Ah, masa sih Bu?" Saya katakan. Langsung dia panggil sekretarisnya, "Saya di sini. Kamu sudah kirim surat sama Om Indra?" "Sudah Tante." "Coba kamu ambil." Dia naik lift lantai atas, lantai 4, saudaraku. Dia turun lagi, lalu dia katakan, "Ini Tante suratnya yang saya kirimkan kepada Om Indra." Lalu dia tunjukkan dada saya, "Pak Indra, ini suratnya sudah terima." "Loh, belum, saya belum terima." Jadi surat itu sisipan, saudaraku. Rupa-rupanya saya gak baca secara detail, saudaraku, isi surat itu. Saya pikir tanggal 22 bulan itu. Saudara tahu, ternyata begitu saya lihat, waduh, mati aku. Salah lihat, saudaraku. Bulannya bulan depan, itu jadwal saya. Jadi selama seminggu itu saya berpikir, saudaraku, waduh, iki hamba Tuhan teko Surabaya bonek, iso berangkat mulai kangelan. Ya boy, seminggu itu tidak ada pelayanan, saudaraku. Dalam hati saya langsung lemes. Orang Manado ngomong totofore, gemeter saya. Jadi pada waktu saya dengar khotbahnya Sri Widodo, waduh bagusnya setengah mati, tapi nggak nyentel. Karena apa? Saya pikir ya apa boleh ini. Hari Sabtu saya pikir saya pelayanan di Menteng, di Grace Gallery yang punya batik keris itu. Pagi-pagi saya bangun, saya tarik nafas panjang. Jadi kalau ada orang yang sering kali tarik nafas, berhati-hati duit, pasti ada masalah. Lalu istri saya tanya, "Kenapa?" "Ya apa mah? Ini kali siji ke pelayanan nih. Ojo-ojo ada pepatah orang jatuh ketibanan tangga, kurang gede ketibanan blandar." Waduh, saudara tahu, saya telepon Lukito yang bagian penjadwalan di Grace Gallery.
Yang terima mamanya, tante bisa bicara dengan Bu Gito. Oh bisa, dari siapa? Dari Pak Indra. Oh ya, sebentar ya Pak Indra, panggil Bu Gito. Shalom Pak Indra, shalom. Loh, Pak Indra ada di Jakarta? Iya. Loh, kapan datang? Saya katakan hari Rabu. Oh ya, hari ini jadwal saya di Kris Galeri. Loh, bukan Pak. Hari ini jadwalnya Pak Yusak Cipto. Waduh, benar saudaraku. Aduh, ini wes tentean. Sudah tahu? Dalam keadaan seperti itu, saudaraku, saya istri saya ngomong, sudah nanti, ayo kita ke persekutuan. Apalagi yang khotbah Cik Mudewi, Pak Yusak Cipto almarhum. Oke. Nah, saya sering kali dengar khotbahnya beliau, saudaraku, waktu masih hidup. Saudaraku, bahwa dia sering kali kalau berkhotbah dapat berkat, langsung Roh Kudus ngomong, kasihkan hamba Tuhan itu, dikasih taat, saudaraku. Jadi saya berkata, oh puji Tuhan, saya mandi sambil basah roh, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia khotbah lihat saya berdoa supaya Roh Kudus gerakkan hatinya untuk kasih pegangnya kepada saya. Dia yang khotbah, saya yang terima pegang. Semangat, saudaraku. Sampai di persekutuan, saudaraku, benar saudaraku, yang pimpin pujian Alek Karemoy, teman saya. Dan apa yang terjadi, saudaraku, selesai khotbah, saudaraku, selesai semua, saya sama Pak Alek Karemoy diundang. Saya minta Bapak Pendeta Hendra Pranata untuk tutup di dalam doa berkat. Biasanya kalau saya doa berkat tangan 2, sekarang tangan 1, yang satu kepada saya sendiri. Supaya jemaat diberkati, saya juga diberkati. Tapi sudah tahu pada waktu kolektor diedarkan, saya berpikir, saudaraku, uang tinggal 17.000. Mau pulang, gak bisa. Saya ngomong sama istri saya, apa ini, ada duit ini, pulang. Wis tahu mujizat, ya mujizat. Lalu dia ngomong sama saya, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, maka sekarang juga mujizat. Kamu yakin, percaya tak? Tuhan bisa mengubah air jadi bensin. Mobil dikai baju merodoli. Saudara, pada saat kantong kolektor diedarkan, saudaraku, saya berkata, Tuhan, dengan uang yang ada di dompet tinggal 17.000, saya nggak bisa pulang. Kalau aku persembahkan kepada Tuhan, aku belum tentu nggak bisa pulang. 17.000 itu uang saya semua, saya ringkes, saya masukkan kantong kolektor dalam nama Tuhan Yesus. Wes mati urip tergantung Tuhan. Wes padha ra duwite. Saudara tahu, selesai khotbah, Pak Yusak Cipto panggil saya. Hati saya berlapatan karena dia sudah digerakkan Tuhan di zaman Tuhan, puji Tuhan. Perut saya dipukul, Tuhan. Kapan kita kau? Saya ngomong, saya seminggu ini. Ya masih tak Surabaya, masih belum tak Surabaya. Dia mau pelayananmu, itu kau bisa loh. Dan nyanyaku, udah ngobrol. Begitu ngobrol, saudaraku, dia ngomong, sorry ya, tak tinggal saya, anak pelayanan. Loh, kecut. Terus kadang ditunjuk, dipukul, dijak ngobrol, tidak digerakkan Roh Kudus. Dia rupa-rupanya tidak digerakkan Roh Kudus, tapi memberkati saya. Oh, puji Tuhan, lemes lah kita. Saya tanya, Mbak, toiletnya di mana? Pak lurus, sebelah kanan ya, itu toilet pria. Sebelah kiri, toilet wanita. Oke. Begitu selesai saya berkata, Tuhan ampuni kalau di dalam kesesatan kekuranganku aku berharap kepada manusia, tidak berharap kepadamu. Tuhan ampuni. Begitu selesai pulang dari toilet, saudaraku, yang punya Kris Galeri ada di depan kan saya di pintu keluarnya toilet itu, dan dia berkata, Pak Hendra, iya Bu Ina namanya, yang punya batik keris. Dia berkata, Pak Hendra, ini ada persembahan sedikit dari keluarga kami untuk Bapak.
tapi sedikitnya Pak. Oh Bu, puji Tuhan, terima kasih. Saya masukkan itu amplop di dalam Alkitab. Begitu saya keluar, saudaraku, dari Grace Gallery, saya masuk mobil, istri saya tanya, kamu tadi dapat berkat ya? Loh, kamu kelihatan. Nah, ini istri itu punya ketajaman. Kalau suami dapat berkat itu ngerti ya, saudaraku. Istri itu hebat ya. Ketok, nek mari ketok tuh jalur tidak. Ini resikonya, saudaraku. Saya katakan ada, aku dapat berkat. Tapi sedikit. Kenapa sedikit? Karena tipis amplopnya. Tapi sudah tahu. Lalu dia berkata, itu di Alkitab. Diambil sama istri saya. Kemudian dia doa. Begitu dibuka, kilo biliar 2,5 juta. Tidak masuk akal, saudaraku. Ya, saya dapat persembahan 2,5 juta, lebih daripada kalau saya melayani di gereja itu selama seminggu. Ini loh Tuhan. Makanya saya beritahukan kepada saudara, yuk, kalau saudara berikan persembahanmu dengan segenap hatimu tanpa ada duka cita, dengan rasa terpaksa, persembahanmu akan menjadi benih yang engkau tabur di dalam ladang Tuhan, dan Tuhan akan memberkati benihmu, dan itu akan menghasilkan berlipat kali ganda. Adiknya tiba-tiba telepon, adiknya yang punya batik keris, Ibu Yudi. Banyak kapan pulang? Nanti malam Bu saya pulang. Dia berkata, Pak, mampir ya ke rumah. Adiknya yang punya batik keris, Bu Yudi Sidarta, telepon. Saya berkata, oke Bu. Tinggalnya di Gunung Sari. Dan pada waktu saya mampir, ternyata dia pergi, saudaraku. Saya tanya sama Mbak Nem, oh iya, Ibu Mbak Nem, oh baru aja keluar Pak. Waduh. Saya disuruh mampir, dia keluar. Tapi Mbak Nem ngomong, Pak, sebentar ya, ini ada titipan dari Ibu. Saya dikasih video Betamax, saudaraku. Gede itu. Dan di atasnya video itu ada amplopnya. Dia berkata kepada saya, Pak, ini Pak, amplop ini. Makanya saudara kalau janji sama Mbak Tuhan, saudara boleh pergi, tapi berkat mau jantungmu. Dan saudara tahu, dari berkat yang dari atas Betamax, video Betamax ini, saya bisa untuk ongkos bolak-balik ke Jakarta mungkin 4 kali. Itulah Tuhan. Saya tetap percaya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan pasti akan digenapkan. Dan Tuhan ingin supaya saudara dan saya belajar memberikan persembahan dengan hatimu. Amin. Pada waktu kau memberikan persembahan bukan dengan hati yang termaksa, tetapi dengan hati yang penuh sukacita, sambil berpegang kepada ayat firman Tuhan, janji Tuhan di dalam hidupmu. Jangan lihat kekuranganmu dan jangan lihat kebutuhanmu, karena Tuhan yang akan memelihara engkau. Tuhan yang akan menyediakan berkatnya kepadamu di luar akal pikiranmu. Amin. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini mujizat masih tetap terjadi di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, persembahan yang ketiga yang saya akan bagikan untuk menutup khotbah tentang seri persembahan ini adalah persembahan ucapan syukur. Kita baca Mazmur 50. Kita baca ayat 14. Dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah.
dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Kita baca ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, dikarenakan keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kapan saudara dan saya memberikan korban syukur? Ada beberapa hal yang perlu saudara pahami, bahwa ada saatnya saudara dan saya memberikan korban persembahan sebagai rasa ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Yang pertama, pada saat saudara lulus ujian, naik kelas, saudara kepingin berkata, Tuhan, aku akan naikkan ucapan syukur. Berapa hari yang lalu ada satu keluarga yang pesan nasi tumpeng 2 kepada saya. Dan saya pesankan kepada Bu Yeni. Saya kirim nasi tumpeng itu sama Bius ya. Bius. Lalu saya tanya pada saat sampai di rumahnya pengusaha ini. Saya tanya, loh, kok tumpengan ada acara apa? Lalu dia berkata kepada saya, Pak, anak saya lulus ujian dan dia kepingin mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia ingin memberikan persembahan dan ucapan syukur itu kepada hamba Tuhan, dan kita mau makan-makan dengan seluruh karyawan. Dia sempat mengirim berkat kepada saya. Ternyata berkat ucapan syukur, karena anaknya lulus ujian. Saudara tahu, saya ini kepingin anak pertama saya cewek. Saya paling kepingin punya anak cewek. Tapi pada saat yang pertama anak lahir cowok, yang kedua cowok lagi. Padahal saya kepingin cewek. Lalu saya berkata, Tuhan, kalau Engkau berikan aku anak perempuan, aku mau mengucap syukur kepadamu. Betul tidak? Pada waktu anak saya yang ketiga lahir cewek, saya mengadakan ucapan syukur, beli kambing. Saya beli kambing di Krian, tak masukkan mobil kambing itu. Yang saya undang itu hamba-hamba Tuhan semua, Daniel, Alexander, Pak P.I, semua hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Yeremia, semua yang datang. Lalu Yeremia ngomong, loh ini kok aneh sih, kok pendeta hamba-hamba Tuhan kabeh ya. Kami makan, saudaraku. Dan saya berkata, saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya persembahkan persembahan ucapan syukur sebagai korban kepada Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur saya kepada Tuhan. Saudara, persembahan ucapan syukur kita bisa berikan kepada Tuhan pada saat saudara operasi, Tuhan campur tangan, saudara keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh, lalu saudara akan mengadakan ucapan syukur dan saudara akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ini persembahan menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya merasa ditolong, saudara dan saya merasa diberkati, saudara dan saya merasa dibela oleh Tuhan, dan sudah layaknya setia pada Tuhan yang merasa engkau diberkati dan engkau ditolong dan disertai Tuhan. Engkau memberikan persembahan ucapan syukur, itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Kalau bunga deposito itu bukan ucapan syukur, tapi persepuluhan.
Jadi saya katakan kepada saudara, kalau saudara menerima bunga deposito, saudara ada deposito di bank di sekian juta, sekian ratus juta, kemudian setiap bulan sudah dapat bunga, engkau harus memberikan 1/10 dari hasil deposito itu, sudah persembahkan sebagai persembahan persepuluhan. Tapi kalau ucapan syukur itu beda. Saudara yang perempuan ini engkau melahirkan, selamat, engkau akan memberikan ucapan syukur. Ucapan syukur bisa lewat persembahan, bisa lewat ucapan syukur ngajak jemaat untuk kumpul makan, bisa, saudaraku. Amin. Bisa lewat puji-pujianmu kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Amin. Lewat puji-pujian engkau bisa menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebagai rasa engkau berterima kasih bahwa segala sesuatu itu Tuhan campur tangan di dalam hidupmu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pagi hari Kau sudah berfirman di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami sidang jemaat dan setiap orang yang mendengar akan firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Roh Kudus, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat di dalam melakukan firman. Apa yang Tuhan kehendaki lewat persembahan kami, lewat persembahan buah sulung hasil pertama, lewat persembahan sukarela yang kami persembahkan kepadamu di saat kami beribadah kepadamu Tuhan, dan juga lewat persembahan ucapan syukur. Daud berkata, aku tidak mau datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang kosong. Jemaat ditempati dan hamba-hamba Tuhan ditempati, camkan. Jangan engkau datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang kosong, tapi berikan sesuatu dari hidupmu. Jangan engkau takut kekurangan. Jangan engkau takut kehilangan. Engkau berpikir kalau aku memberikan kolektor, duitku akan berkurang. Selama sudah berpikir demikian, engkau tidak akan pernah merasa diberkati. Tapi berani orang yang menabur sedikit karena mereka memang memiliki sedikit, Tuhan tidak membuat sebagai sebuah persoalan. Tapi kalau saudara dan saya diberkati banyak, tetapi hatimu selalu memberikan yang sedikit kepada Tuhan, itu yang akan dituntut oleh Tuhan, karena tidak ada balance. Terima kasih Bapa, Engkau sudah tegur dan nasihati kami melalui firman-Mu. Biarlah saat firman-Mu disampaikan ini membuka pengertian kami. Biarlah kami sadar bahwa segala sesuatu berkat yang kami terima, yang kami miliki hari ini, semua bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami menyerahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah nama Allah yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberikan persembahan kepada Tuhan katakan amin. Amin.